Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dalil Khairi, NPM 1975 Saya dari Kriminologi 6A. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Organized Crime yang diampu oleh dosen Ricky Novarizal Esos Crime, saya ingin memaparkan sedikit tentang terorisme yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah kadangkala dieja Jamaah Islamiyah, yaitu sebuah organisasi militan Islam di Asia Tenggara yang berupaya mendirikan sebuah negara Islam raksasa di wilayah negara-negara Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pemerintah Amerika Serikat menganggap organisasi ini sebagai organisasi teroris. Sementara di Indonesia, organisasi ini telah dinyatakan sebagai korporasi terlarang. Keberadaan organisasi ini disangkal oleh pemuka-pemuka agama dan para politisi seperti Hamzah Haj dan Amin Rais, mengingat sulitnya memahami antara aksi dan tujuan yang hendak dicapai dari setiap aksi. Menurut informasi intelijen, Jamaah Islamiyah mendapat bantuan keuangan dari kelompok teroris lain seperti Abu Sayyaf dan Al-Qaeda. Jamaah Islamiyah berarti kelompok Islam atau masyarakat Islam, dan di pemberitaan surat kabar disebut JI. Adapun sejarah Jamaah Islamiyah ialah, menurut pernyataan intelijen, JI merupakan konfederasi beberapa kelompok Islam. Sekitar tahun 1969, dua orang, Abu Bakar Bashir dan Abdul Sungkar, dianggap melakukan operasi untuk mengembangkan Darul Islam, sebuah kelompok konservatif Islam. Abdullah Sungkar sudah meninggal, sedangkan Abu Bakar Bashir sendiri membantah keterlibatannya dengan JI dan menyatakan tidak tahu menahu tentang JI. Meskipun JI dituduh melakukan pengoboman di Hotel JW Marriott Jakarta, keterkaitan Abu Bakar Bashir dengan aksi itu dinyatakan tidak terbukti oleh pengadilan. Bashir dan kawan-kawan mendirikan radio untuk menyampaikan pengajian di Indonesia. Bashir juga mendirikan pesantren di Jawa. Moto dari pesantren itu adalah hidup mulia atau mati mendapat surga. Tanpa peradilan, Bashir dijebloskan ke penjara semasa pemerintah Soeharto karena dianggap membahayakan dan hidup di penjara selama beberapa tahun. Selepas dari penjara, Bashir melarikan diri ke Malaysia pada tahun 1982. Dia menjadi guru mengaji di Malaysia dan mempunyai banyak pengikut di negeri itu. Saat inilah dia dianggap mendirikan Jamaah Islamiyah dan pengikutnya tersebar juga hingga ke Singapura dan Filipina. Menurut cerita intelijen, Bashir bertemu Ridwan Isamuddin dan Hambali atau Hambali pada awal tahun 1990 di sebuah sekolah yang didirikan oleh Bashir. Bashir menjadi pemimpin politik dari organisasi itu, sedangkan Hambali menjadi pemimpin militer. Dikatakan pula bahwa Hambali menginginkan berdirinya kekhalifahan Islam di Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei, dan Kamboja. Negara seperti ini mempunyai penduduk sekitar 420 juta menurut data dari CIA World Factbook. Negara seperti ini akan memegang kendali laut Tiongkok Selatan yang merupakan jalur perkapalan besar dan menjadi pintu gerbang sebagian Asia dan Samudra Hindia. Negara seperti ini juga mempunyai ruang udara
yang besar dan merupakan kekuatan dagang besar yang melibatkan India, Afrika, dan Australia. Dinyatakan bahwa JI pertama kali melibatkan dirinya sebagai kelompok sel teror yang menyediakan dukungan keuangan dan logistik bagi operasi Al-Qaeda di Asia Tenggara. Hambali mendirikan perusahaan yang bernama Konsojaya untuk membantu pencucian uang guna mendukung rencana itu, termasuk mendukung operasi Bojinka yang gagal pada tanggal 6 Januari 1995. Basir kembali ke Indonesia pada tahun 1998 ketika pemerintahan Soeharto tumbang dan secara terbuka menyerukan jihad, sedangkan Hambali bergerak di bawah tanah. Pada tahun 2000, Hambali dianggap melakukan serangkaian pengobaman di gereja-gereja Kristen. Menurut kesaksian seorang penerjemah di pengadilan, pemerintah Amerika Serikat melalui duta besarnya pernah meminta kepada pemerintahan Megawati untuk menangkap Basir dan mengancam akan ada peristiwa jika hal itu tidak dilaksanakan. Megawati menolak karena tidak punya bukti untuk menangkap Basir. Ketika kemudian terjadi pengoboman Bali, JI dituduh melakukan hal itu. Peristiwa lain yang dianggap dilakukan oleh JI adalah pengobaman Hotel Marriott di Jakarta. Basir ditangkap polisi di Indonesia dan mendapat hukuman karena dituduh menghasut dan memberi inspirasi bagi perbuatan teror. Namun, Basir kembali dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Hambali ditangkap di Thailand pada tanggal 11 Agustus. Seorang pria kelahiran Inggris berkebangsaan Australia yang bernama Jack Ross mengaku menjadi bagian dari rencana JI meledakkan kedutaan besar Israel di Canberra, Australia pada tanggal 28 Mei 2004. Dia dihukum 9 tahun penjara pada tanggal 31 Mei. Pria ini mengaku bertemu dengan Osama bin Laden di Afghanistan. JI dicurigai melakukan pengobaman di kedutaan besar Australia di Jakarta pada tanggal 8 September 2004 yang menewaskan 11 orang Indonesia. Tidak ada orang asing yang tewas dan melukai lebih dari 160 orang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.